warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Konjen RI Jeddah Bapak Duta Besar Eko Hartono, yang terhormat Koordinator Pelayanan Warga Pelaksana Fungsi Koordinator Teknis KJRI Jeddah, khususnya dalam hal ini dari Pelaksana Fungsi Ekonomi, juga tim dari TPC. Yang terhormat hadirin diaspora Jawa Barat yang hadir di ruangan ini, dan tentunya yang kita hormati bersama dan kita muliakan bersama Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak UU Ruzhanul Ulum, yang dalam kesempatan ini beliau didampingi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Dr. Indra Sofyan ST MSI, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Dr. Andes Kusmana Martaji MM, dan rombongan yang melekat dengan para tamu kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga Pak Ahmad Taufik Rahman tentunya yang ada di hadapan kita, juga Ibu Wagub, mohon maaf, Bapak dan Ibu Wagub yang ada di depan kita sekalian. Wilujeng Sunping Pak Wagub sareng Ibu sareng rombongan sadayana. Alhamdulillah karasan abi di Jawa Barat. Kalau 2 minggu yang lalu Pak Konjen masih ingat, saya sendirian karena acaranya adalah pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur bersama diaspora dari Jawa Timur. Saya yang menjadi MC-nya sendirian Pak, dari Jawa Barat. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Konjen yang sendirian. Baik hadirin sekalian, segala puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan pada malam hari ini kita mengadakan pertemuan yang sungguh tidak kita duga bersama. Kita kedatangan tamu yang kita hormati, rombongan Bapak Wakil Gubernur bersama Ibu dan rombongan dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Segala salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Allah, semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita buka acara pertemuan temu pemimpin untuk aspirasi masyarakat volume 18 Diaspora Jawa Barat Juara Ngumbara Ngaju Mantara yang dilaksanakan di KJRI Jeddah 15 Desember 2022 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz UU Fatur Rahman. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara pada malam hari ini berjalan aman, selamat dan barokah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad. Wa inna nas'aluka kama hadaitana lil Islam alla ta'ziyahu minna hatta tatawaffana wa nahnu muslimun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan dengan doa yang dibacakan barusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam mengadakan kegiatan pada malam hari ini dan umumnya dalam setiap langkah dan usaha yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan Konsul Jenderal RI Jeddah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Duta Besar Eko Hartono. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU yang beserta Ibu. Jadi beliau lebih berkenan untuk dipanggil nama nama panggilan beliau beserta rombongan beserta jajarannya yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Antara lain tadi Bapak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pak Indra, kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UKM ya Pak ya, dan tentunya Bapak dan Ibu yang lain yang ikut dalam rombongan Bapak Wakil Gubernur tadi ini, teman-teman di KJRI Jeddah, dan tentunya yang saya banggakan teman-teman diaspora dari Jawa Barat. Ini slogannya luar biasa, Jawa Barat juara, diaspora Jawa Barat juara. Dan ada lagi saya Pak Ajat, kalau salah saya mohon maaf, diaspora Jawa Barat juara, ngumbara ngajumantara. Oh, ini luar biasa. Jadi saya sekarang sendiri, Pak Ajat sekarang banyak temannya. Dulu waktu ada 2 minggu yang lalu ya, saya tadi sampaikan kepada Pak Wagub juga ada kunjungan Ibu Gubernur Jawa Timur waktu itu ke sini, dan tadi sampaikan oleh Pak Ajat bertemu dengan diaspora dari Jawa Timur, Pak Ajat sendirian. Nah sekarang saya yang sendirian, tapi nggak juga ada yang lain. Pak Wakil Gubernur, tentunya ini suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami di Jeddah ini untuk menerima kunjungan Bapak Wagub beserta rombongan. Kami paham bahwa kunjungan hanya beberapa hari Bapak. Oleh karena itu kesempatan yang sangat langka ini tentunya perlu kita manfaatkan bersama untuk bertemu dengan teman-teman dari Jawa Barat yang sudah berada, saya kira, dalam waktu yang cukup lama di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa diaspora Jawa Barat di wilayah kami ini, di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Jadi Pak Wagub, kami ini punya 4 provinsi yang menjadi wilayah kerja kami, yaitu Provinsi Mekah, Madinah, Tabuk, dan Asyura. Di keempat provinsi itu jumlah masyarakat kita sekitar 60% adalah dari Madura, 65%. Kemudian sisanya kira-kira hampir sama lah ya, sekitar 15% itu dari Jawa Barat dan 15% lagi dari Nusa Tenggara Barat. Dan sisanya baru sebagian termasuk Jawa Tengah. Jawa Tengah ternyata orang Jawa sedikit di situ, minoritas. Nah, untuk teman-teman dari Jawa Barat, ingin saya laporkan kepada Pak Wagub, kebanyakan di sini adalah mereka yang bekerja sebagai ART, Bapak. ART. Jadi kalau di statistik saya kira lebih banyak perempuannya, saya kira perempuannya. Kemudian yang laki-laki termasuk di shelter kami, Pak. Di shelter kami juga ada sekitar 60-an orang. Mayoritas dari, saya kira dari Jawa Barat ya. Ada dari Naker sini. 60 sekian itu kebanyakan ART dan kebanyakan dari wilayah Jawa Barat. Nah, sementara yang teman-teman yang laki-laki dari Jawa Barat dan juga dari daerah lain, saya kira itu profesinya sebagai pengemudi
Dan sebagian kecil yang lain ada yang sebagai tukang kebun, Pak. Kemudian juga ada yang bekerja di restoran, apakah itu sebagai chef atau ada bekerja di kafe-kafe, di restoran-restoran, kafe sebagai barista juga ada teman-teman dari Jawa. Itu mayoritas Pak pekerjaan mereka. Berapa lama mereka bekerja di sini bervariasi. Ada yang baru beberapa bulan, tapi ada juga yang sudah puluhan tahun. Nah ini kebetulan di KJRI Jeddah juga ada diplomat kita nih Pak, yang dari Jawa Barat. Ini Mas Iit. Nah, Kang Iit ini dari mana nih Jawa Baratnya? Nah, dari Kuningan. Kemudian Kang Hiar. Nah ini Kang Hiar ini Muhammad Hiar. Kang Hiar dari mana? Dari Cirebon. Kalau Bu Upi dari mana? Bogor, Pak. Oh dari Bogor ya. Tapi bukan orang lagi ya, bukan. Campur, Pak. Bukan ya. Bu Upi juga ada. Yang lain lagi? Kita nggak ada lagi ya? Gabungan dari mana ya? Bukan ya? Oh dari Lombok dia, dari DB. Dari dia, dia. Pak Uki, oh ya. Ada juga teman-teman lain Bu, Bapak yang bekerja di KJRI sebagai diplomat juga, tapi kali ini mungkin ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir. Jadi di antara kami pun diplomatnya juga ada Bapak, lokal staffnya juga lebih banyak lagi. Saya kira dari 86 local staff kita, berapa persen ya dari Jawa Barat ini? Mungkin 50% ada ya, Pak Ajat, ada 50% tentu dari Jawa Barat. Sampai ya. Tapi banyak kok Pak yang dari Jawa Barat teman-teman kita. Jadi intinya teman-teman diaspora Jawa Barat di sini mereka bekerja di berbagai profesi, baik di kalangan pemerintah, sama di KJRI di sini, kemudian juga ada yang tadi itu sebagai pengemudi, yang perempuan kebanyakan dari ART. Selain itu ada juga yang di restoran, ya kafe-kafe, kemudian tukang kebun dan sebagainya. Kalau pengamatan saya pribadi, kebanyakan dari mereka cukup betah bekerja di Arab Saudi, Pak. Walaupun tentunya dengan berbagai tantangan mereka. Ini ada YouTuber kita juga. Tentunya dengan berbagai tantangan mereka, Pak. Ada yang teman-teman dari ART tentunya tantangannya juga bagaimana mereka bisa meyakinkan atau memastikan bahwa gajinya juga bisa dipenuhi oleh majikannya. Kalau sekarang masalah sexual abuse atau pelanggaran seksual sepertinya sudah semakin sedikit. Kasusnya semakin sedikit. Paling banyak sekitar 65% sampai 70% masalah yang dihadapi oleh PMI kita adalah gaji yang belum dibayar atau belum sepenuhnya dibayar. Termasuk juga teman-teman yang ada di shelter kami, sekitar 65 sampai 70% masalahnya adalah gaji. Baru kemudian berikutnya adalah banyak dari mereka yang belum pernah pulang ke tanah air, kemudian belum pernah cuti, dan baru kemudian sekitar 2 sampai 3% itu masalah pelanggaran seksual atau kekerasan seksual. Tapi kebanyakan adalah masalah seksual. Jadi itu masalah yang terkait PMI kita yang ada di sini, profesi mereka, tantangan mereka dan sebagainya. Nah kemudian berikutnya apa upaya kita yang telah kami lakukan di KJRI ini untuk membantu keberadaan mereka, termasuk pada saat mereka menghadapi masalah. Tentunya kami punya tim, Pak Wagub, kami punya tim di bidang pelayanan dan perlindungan PMI. Misi utama KJRI Jeddah yang pertama, yang paling utama adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI. Baru kemudian fungsi kedua adalah promosi ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah masalah penerangan sosial dan budaya. Jadi misi utama kami adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara. Oleh karena itu, untuk mendukung misi utama ini kami punya 5 diplomat kita yang bertugas di bidang konsuler untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga kita. Selain itu, ada juga di sini staf teknis ketenagakerjaan ya dari Kementerian Tenaga Kerja.
Ditambah lagi untuk mendukung itu di bidang keimigrasian kami punya 2 staf teknis imigrasi. Jadi 3 pilar ini Pak, konsuler, kemudian tenaga kerja dan imigrasi, ini mendukung upaya kita untuk memberikan layanan dan perlindungan yang prima kepada warga negara kita dari KJRC. Nah, selain kita mempunyai tim yang cukup kuat, saya kira sangat kuat dalam hal pelayanan dan perlindungan, kita juga menjalin kerjasama kontrak dengan pengacara. Pengacara di sini untuk membantu kita memberikan pendampingan hukum kepada warga yang mengalami masalah. Jadi memang bisa saya laporkan secara singkat bahwa tidak mudah untuk menuntut hak-hak ketenagakerjaan dari warga kita juga. Jadi di sini Pak, walaupun orang Arab itu kaya, banyak yang baik, tapi banyak juga yang kurang baik. Jadi yang soleh juga banyak, yang kurang soleh, yang tidak soleh pun juga banyak. Jadi keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab juga banyak di sini. Yang sudah mempekerjakan warga kita selama 15 tahun, 20 tahun sebagai ART masih juga belum mau membayar gajinya. Itu juga banyak. Bahkan untuk membayar gajinya pun mereka harus kita seret ke pengadilan, kita tuntut ke pengadilan dengan tentunya dukungan dari teman-teman di konsuler, dengan dukungan dari pengacara. Jadi itu Pak. Jadi tadi itu kita punya tim konsuler, kita punya penasihat hukum, kita juga punya koordinasi yang kuat dengan Kementerian Luar Negeri sini ya. Kalau ada apa-apa kita juga segera kontak dengan mereka, menulis nota problematik. Jadi intinya Pak, kita bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga kita. Saya kira itu pengantar dari kami. Jadi apa saja profesi dari teman-teman diaspora Jawa Barat, jumlah mereka, kemudian termasuk juga mereka yang bekerja di KJRC, apa yang sudah kita lakukan untuk membantu teman-teman dalam memenuhi hak-hak hukum mereka. Saya kira demikian pengantar dari kami Bapak Wagub. Tentunya kesempatan ini mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya untuk menyerap juga masukan dari teman-teman diaspora ini. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Konjen Eri Jeddah atas sambutannya. Selanjutnya Pak Wagub, tidak banyak, bahkan bisa dikatakan tidak setahun sekali kami yang diaspora Jawa Barat, khususnya yang berada di Jeddah ini, kedatangan tamu, kedatangan pejabat. Kalau tidak salah hajian kemarin Pak Gubernur hajian kalau tidak salah, ketemunya di Mina saja, tetapi tidak sempat bertemu seperti ini. Jadi tentunya kami sebagai orang Jawa Barat sangat sono Pak, kangen, ingin diberikan semangat, ingin diberikan arahan oleh-oleh apa yang akan disampaikan oleh khususnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Wagub, khususnya tentang Mumbara dan Ngajumantara ini Pak Wagub. Oleh karena itu kami mohon kepada Pak Wagub untuk memberikan sambutan sekaligus arahan dan motivasi kepada kami. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati konjen yang sudah begitu baik melayani dan menerima saya, Pak. Terima kasih. Dan barusan sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Ini pembendaan bagi kami, Pak Konjen, beserta staf yang hadir. Dan saya hadir bersama Kepala Dinas KUK dan juga Indan, dan ini istri saya dan Pak Ahmad ya, dan yang lainnya.
Kehadiran saya ke Jeddah ini dalam rangka mewakili Pak Gubernur membawa misi beberapa kegiatan. Yang pertama, kami menyampaikan tentang kegiatan ataupun ingin menjual produk-produk yang ada di Jawa Barat yang bisa dijual di Arab Saudi ini, dan mohon bantuan ke Pak Konjen, tadi sudah dilaksanakan. Yang kedua, silaturahmi juga dengan Pak Konjen, dan yang ketiga, kami ke Saudi. Tujuannya tidak lain adalah untuk menawarkan penerbangan dari Jeddah ke Majalengka, Kertajati, termasuk di dalamnya adalah penerbangan untuk umroh dan haji. Dan alhamdulillah semuanya kegiatan berjalan lancar dan juga ada makna-makna tersendiri yang bisa kita bawa. Dan sekarang kegiatan kami adalah bertemu dengan diaspora Jawa Barat. Pertemuan pada kali ini intinya tiada lain adalah silaturahmi. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam ini Wakil Gubernur sebagai pimpinan ingin bersilaturahmi, bertatap muka dengan orang Jawa Barat yang ada di Arab Saudi, khususnya di Jeddah. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih Pak Konjen yang telah memberikan waktu, kesempatan dan tempat saya bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini silaturahmi adalah hal yang diharuskan oleh agama. Kita sebagai umat yang beriman seperti itu adanya yang sering disampaikan oleh para kiai. Panjang umur, banyak rezeki, bahagianya hati kalau kita silaturahmi. Jadi mudah-mudahan silaturahmi saya atas nama pemerintah provinsi bisa diterima oleh Bapak-Bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kedua, di samping silaturahmi, saya pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh diaspora yang ada di sini yang berasal dari Jawa Barat atas karya dan jasa yang sangat luar biasa. Mencari uang di luar negeri, hasilnya diberikan ke masyarakat ataupun keluarga yang ada di Jawa Barat. Ini bukan hanya membantu pemerintah provinsi, tapi membantu juga pemerintah pusat negara dalam rangka bisa menstabilkan harga rupiah, dibayar dengan real, dikembalikan ke Jawa Barat dengan rupiah. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya kesini saya ucapkan terima kasih juga mendukung apa yang dilaksanakan oleh Bapak semua, apalagi Jawa Barat punya tagline Jabar juara lahir batin, Mumbara ngaju mantara, kan begitu. Jadi Bapak-bapak juga terang hartosna penten Mumbaranya seperti kia, kalau arti lembur ngaju mantara yang jago lah gitu. Di luar bari ngajago kan gitu, di luar bari hebat, di luar bari sukses kan begitu. Itu intinya. Kemudian juga harapan kami para hadirin yang hadir, di samping Bapak juga sudah mungkin memahami kemampuan, keilmuan dan yang lainnya, tetapi tetap atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat saya minta tingkatkan profesionalisme semua. Karena dengan kemampuan, insya Allah kita akan mendapatkan penghasilan. Dengan tambah kemampuan, tambah penghasilan. Jadi kalau Pak Gubernur bilang hidup ini harus naik kelas, hidup ini harus naik tingkat. Hari ini kelas 1, maka tahun depan harus kelas 2. Hari ini pendapatan 10 juta sebulan, kenapa tidak? Tahun yang akan datang bertambah lagi. Hari ini bekerja seperti itu, tahun depan tingkat lagi pekerjaannya. Dengan nambah ilmu, dengan nambah profesional, mudah-mudahan juga nambah pendapatan, nambah tingkatan pekerjaan. Kemudian juga saya titip jaga nama baik Jawa Barat. Sering ada berita-berita tentang kejadian orang yang di Arab Saudi ini, ya itu dan ini sok sampai wae ke Jawa Barat mah, ke masyarakat Jawa Barat mah komo ayeuna musim medsos gitu kan. Musim media yang begitu mudah dan gampang diakses oleh masyarakat. Sebab
kumari itu simkuring titip nama baik Jawa Barat, tetapi alhamdulillah hari ini pun tidak ada masalah apa-apa, bahkan justru Jawa Barat itu semakin hebat, semakin populer dengan kehadiran bapak-bapak, adik-adik ataupun kakak-kakak yang semua ada dalam kesempatan ini. Saya juga ingin dibantu oleh diaspora Jawa Barat yang hadir di Jeddah ini. Apa yang saya minta bantuan? Yang pertama, saya minta promosikan potensi-potensi Jawa Barat. Jawa Barat memiliki potensi yang sangat luar biasa, tapi kurang termanfaatkan, terutama di luar negeri termasuk di Arab Saudi. Misalnya, mohon maaf, Jawa Barat punya tempat-tempat potensi wisata, baik wisata Jabali, wisata bahari, ataupun wisata rohani. Di Jawa Barat ini banyak sekali. Maka kenapa tidak nanti suatu saat akan diberikan bekal tentang informasi potensi-potensi wisata yang ada di Jawa Barat dan sampaikan kepada masyarakat yang ada di Arab Saudi ini dengan harapan mereka bisa berwisata, bukan hanya wisata ke Indonesia, tapi tujuannya wisata adalah ke Jawa Barat yang 27 kota kabupaten, 50 juta penduduk. Di samping wisata juga minta dipromosikan tentang produk-produk yang biasa diproduksi di Jawa Barat, ya, tentang kulinernya, tentang fashion ataupun yang lainnya, sehingga produk-produk Jawa Barat bukan hanya dipromosikan oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti hari ini yang kami lakukan, tetapi diaspora Jawa Barat pun membantu menyampaikan kepada warga Arab Saudi di Jawa Barat ini ada produk bordel misalnya di Tasikmalaya, kemudian juga ada produk kerajinan handicraft di wilayah Raja Polah, di wilayah Cirebon ataupun yang lainnya, ada batik di Cirebon ataupun ada yang lainnya. Nah, oleh karena itu harapan kami membantu promosi produk-produk Jawa Barat, potensi-potensi Jawa Barat dalam berbagai macam bidang, kuliner, fashion, handicap ataupun yang lainnya. Kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu membuat inovasi-inovasi sebagai bentuk dukungan terhadap diaspora dimanapun, termasuk diaspora yang ada di wilayah Jeddah dan Arab Saudi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namun sebelumnya Bu Lina mau menyampaikan. Menyampaikan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit mungkin karena saya perempuan tadi, kalau suami saya lebih global tentang laki-laki dan perempuan, saya sebagai perempuan jadi bicaranya ke perempuan lagi, tapi tidak berarti tidak berlaku untuk laki-laki, karena perempuan hebat juga akan jadi hebat dengan dukungan dari laki-laki, dengan dukungan dari suami. Sedikit tadi saya ngobrol juga mendengarkan pembicaraan Pak Konjen, mungkin hanya menitipkan ke ibu-ibu tadi Pak U menyampaikan ini bahwa nama pribadi, nama baik pribadi, nama baik keluarga, nama baik Jawa Barat dan lebih luas lagi adalah membawa nama baik negara bangsa Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan saya juga suka lihat kalau bertemu dengan para tenaga kerja Indonesia, TKI atau TKW di manapun, saya suka tanya, luar biasa ya, bertahun-tahun jauh dari anak. Saya 2 hari di sini aja nggak tahan, pengen pulang, telepon dan lain-lain gitu. Yang kebayang anak-anak dan makanan yang disukai oleh anak-anak, ingat tuh anak saya suka ini gitu. Pengen pulang. Tapi saya lihat ibu-ibu yang bekerja di sini mencari nafkah untuk keluarganya luar biasa. Mudah-mudahan bisa selalu menjaga nama baik diri, keluarga, Provinsi Jawa Barat dan bangsa kita tercinta. Pulang sehat, titip jaga semuanya, terus juga mudah-mudahan bisa memberikan informasi juga ke perempuan-perempuan
Jawa Barat. Yang saya tahu tuh banyak banget teman-teman ibu-ibu, kalau saya jalan-jalan di Jawa Barat tuh ada yang bertanya, ini kalau saya ada setiap ini selalu ada yang nanya, kalau saya Bu, kalau saya cari kerjaan, soalnya di sini Ibu Lina nggak ngasih pekerjaan ke saya, katanya gitu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mau ngasih pekerjaan apa nih, mau perempuan-perempuan? Nah kalau enggak, saya pengen dong kerja di luar negeri, ada yang pengen di Malaysia, di Taiwan, dan salah satunya ke Arab Saudi ini. Mudah-mudahan ibu-ibu nih, perempuan-perempuan di sini bisa memberikan informasi kepada teman-teman di Jawa Barat khususnya tentang bagaimana kalau bekerja di sini, legalnya seperti apa, kalau tidak legalnya seperti apa, bukan menakut-nakuti, tapi itu salah satu bentuk informasi yang bisa disampaikan supaya teman-teman perempuan yang ada di Jawa Barat ketika akan melangkah ke sini sudah mempunyai informasi yang jelas, yang benar. Tadi Pak Konjen menyampaikan ada orang Arab itu tidak semuanya 100% baik, sama saja mungkin dengan di Indonesia, ada yang baik, ada yang kurang baiknya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman di Jawa Barat supaya sekali lagi mereka bisa kalau datang ke sini dengan persiapan yang matang. Itu saja mungkin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun Ibu. Jadi saya datang ke sini bukan atas nama pribadi, atas nama UU. Yang perkenalkan dulu, nama saya Ruzhan Ulu, panggilannya UU. Dibulak-balik juga UU. Paling mudah kalau saya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang menggenggam seluruh urusan makhluknya baik di langit maupun di bumi. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri teladan terbaik di muka ini, yaitu baginda dan besar Muhammad Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sangat berbahagia dan berbangga mengizinkan saya Ahmad untuk memandu secara singkat insya Allah kegiatan kali ini, kegiatan pertemuan Wakil Gubernur Jawa Barat dengan para diaspora dari Jawa Barat yang kami kemas dengan program tepas temu pemimpin untuk aspirasi masyarakat Jawa Barat. Mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu gitu ya, bahwa tepas ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang digagas langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dan juga Pak Wakil Gubernur Jawa Barat sebagai ruang komunikasi bagi masyarakat Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan, dalam hal ini Gubernur, Wakil Gubernur, dan sekretaris daerah. Yang biasanya kami laksanakan itu di pelataran halaman depan rumah dinas Gubernur di tepas teras gitu ya. Jadi tepas ini bahasa Sunda juga namanya teras Pak gitu ya. Dan ini sangat cocok sekali jadi menjadi temu pemimpin untuk aspirasi masyarakat. Nah, di tahun 2002 ini tepas telah memasuki volume ke-18 dengan mengangkat tema diaspora Jabar Juara Ngumbara Ngajumantara gitu ya. Jadi diaspora Jawa Barat yang berkelana atau merantau dimanapun tapi Ngajumantara atau melangit unggul di segala bidang yang ditandai dengan kesejahteraan lahir dan batin seperti itu Pak. Atau memiliki semangat ini tampaknya menjadi potensi luar biasa untuk dikembangkan atau dipasarkan di Saudi Arabia ini. Maka kami persilakan. Baik, terima kasih. Sedikit saja terkait dengan potensi produk-produk yang ada di Jawa Barat. Barangkali kalau orang Jawa Barat sudah tahu ya, baik dari makanan minuman, terus kuliner, termasuk fashion, termasuk juga kerajinan dan untuk ketahanan pangan kelihatannya di produk-produk agribisnis ya. Itu dilakukan oleh para pelaku UMKM yang tersebar di Jawa Barat cukup banyak. Tapi ada khusus sebetulnya yang kami bawa berdasarkan jadi Pak Gub dan Pak Wagub terkait dengan lahir dan batin. Lahirnya UMKM, batinnya sebetulnya sekarang ada program unggulan namanya One Pesantren One Product. Ya. Ini adalah arahnya sebetulnya
bagaimana menciptakan, menumbuhkan pesantren mandiri secara ekonomi. Barangkali para hadirin mengetahui bahwa kalau pesantren itu kan pembiayaannya biasanya lewat hibah, bansos, iuran orang tua ya. Tapi di beberapa yang sudah berhasil ternyata bisa memisahkan diri. Pesantren itu melakukan usaha bisnis yang terpisah sebagai lembaga pendidikan maupun lembaga dakwah. Ada tugas satu lagi sebetulnya untuk pesantren, yaitu kalau pemberdayaan masyarakat. Makanya Pak Gubernur, Pak Wagub semenjak 2019 memunculkan namanya program One Pesantren One Product. Sudah hampir 2.844 menjadi program kita dan tahun depan hampir sekitar 5.000. Alhamdulillah sudah ada produk-produk unggulan yang dihasilkan. Contohnya di kerajinan, kalau di fashion banyak sekali ya. Fashion dan kemarin juga produk kita, produk pesantren sudah diekspor ke Dubai. Salah satunya jengkol, salak, pertanian dan lain-lain. Termasuk juga kita sudah pesantren juga sudah ikut pameran di ajangnya MotoGP di sirkuit Mandalika. Sebetulnya itu potensi termasuk juga alat mandi, terus juga handuk dan lain-lain itu potensi untuk kerjasama. Barangkali saya berharap untuk diaspora mendukung, menginformasikan ya, kita punya database by name by address, by name by product, termasuk juga beberapa produk pesantren. Jadi itu produk-produk yang dihasilkan oleh UKM Jabar termasuk juga di pesantren, karena Jabar itu kan Jabar juara lahir dan batinnya ya, pendekatannya kepada pondok pesantren yang cocok sekali kelihatannya untuk dijadah dalam studi. Itu barangkali kami. Sebelum beranjak ke apa ini, nah kira-kira kalau teman-teman diaspora sendiri ingin mengetahui produk-produk apa saja bisa mengakses kemana kan? Ya, jadi kita punya website namanya okok.jabarprof.go.id. okok.jabarprof.go.id ya. Barangkali juga teman-teman diaspora punya teman pesantren ya. Karena tadi saya juga lihat mahasiswa ini ada alumni pesantren yang di sekitaran saya seperti Daerah Ciwasan. Nah, jadi kalau ikutan program itu gimana gitu ya, informasikan saja pendaftaran segala macam, terus juga bentuk usahanya bagaimana, itu juga bisa dilihat ya di okok.jabarprof.go.id. Terima kasih, siap. Terima kasih. Nah ini tadi di hulu, sekarang di hilir nih. Dari sisi pemasaran gitu ya, karena ini Pak Indah ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kira-kira strategi apa gitu ya terkait dengan pemasaran produk-produk dari Jawa Barat ini, dan dukungan seperti apa yang kiranya bisa melibatkan teman-teman diaspora? Mangga. Baik, terima kasih. Mohon izin begini. Ini biar tertunduk itu baru satu malam jadi jam sekarang itu jam 12 Pak. Biasanya udah waktunya pulang. Yang kedua agak dingin. Katanya jadi panas ternyata dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat kita Pak. Sampurasul. Baik, saya tambahkan. Jadi pertama Pak Gubernur dan Pak Wagub ini punya visi dan misi dalam meningkatkan UMKM. Itu adalah dari dulu sampai hilir. Tadi salah satunya mulai okok, yang kedua nanti ada bahan milenial, kemudian Pak ya. Yang ketiga juga ada yang melalui desa, jadi semuanya didorong berbagai lini. Nah sekarang bagaimana mempromosikan dan segala macam, ini tugasnya saya di perdagangan. Sedikit cerita, saya masuk ke perdagangan itu Pak Penjen, jadi pas Februari, pas minyak goreng tidak ada. Saya nggak tahu kalau di sini minyak goreng seperti apa. Ada terus ya. Nah kalau di Indonesia kemarin Februari sampai dengan Maret, April, Mei itu seperti lah, itu yang menjadi ramai gitu ya, yang menjadi ramai, dan saya ditugaskan di sana sehingga saya harus mencari minyak goreng kemudian dijual di masyarakat Jawa Barat dan itu berlaku seluruh Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, tugas saya adalah bagaimana mempromosikan hasil teman-teman dari pertanian, dari dinas KUK dan lain sebagainya. Salah satunya adalah ekspor, tentunya kalau untuk yang dari. Dipahami bahwa ekspor Jawa Barat ini dengan provinsi lain nomor 1 Jawa Barat. Kedua
keduanya adalah Jawa Timur, yang ketiganya adalah Kalimantan Timur. Itu pasca pandemi dan sebelum pandemi pun demikian. Ya. Tetapi dari ekspor itu yang nomor satu itu adalah dari manufaktur atau industri besar. Nah, yang UMKM inilah yang di bawah 2%. Jadi 98% lebih itu adalah dari pabrik-pabrik yang memang sudah para printer dan lain sebagainya. Nah, komoditasnya memang dari Jawa Barat ini elektronik, kemudian kendaraan, kemudian kimia dan fashion. Ya. Nah, fokus kepada UMKM inilah yang ingin saya dorong terus untuk meningkatkan ekspornya. Nah, kelemahan para UMKM, Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah yang pertama dalam konteks perdagangan, mereka tidak paham, tidak tahu siapa yang mau membeli dan di mana. Nah, oleh sebab itu mereka perlu informasi, Pak. Nah, untuk ekspor itu saya membuat ekosistem. Jadi UMKM memproduksi, tetapi untuk yang menjual sampai ekspor, nanti ada yang disebut dengan trader. Ada nggak di sini yang pernah jadi trader? Ada. Ada. Jadi trader ada nggak? Nggak tahu itu trader apa, Pak. Nah, artinya membeli barang dari yang UMKM, kemudian nanti Anda ini sudah siap menjualnya dan bahkan pembelinya di negara-negara yang Anda tinggal di sini. Itu satu. Yang kedua adalah disebutnya agregator. Agregator itu yang menyatukan beberapa produk, kemudian mengirim ke negaranya ke sini. Ya, karena biaya paling mahal untuk ekspor itu adalah shipping ya Pak ya. Shipping itu untuk satu badan itu mahal sekali. Kalau buat UMKM itu mahal bisa, kalau barangnya sedikit gitu ya, kemudian kontainernya mahal besar, itu mahal banget. Jadi kalau disatukan dengan produk-produk lain, jadi satu kontainer mungkin bisa 5 UMKM dan 5 produk kira-kira gitu. Nah, yang ketiga ekosistemnya adalah Bapak Ibu sekalian ini yang diaspora yang ada di negara seperti ini, yang tahu informasi butuh apa sih di sini dan siapa pembelinya. Nah, teman-teman tadi yang disampaikan salah satunya kalau dengan Oppo ada website-nya, kalau dengan Petmil atau Pranimedia juga ada. Tapi secara keseluruhan bisa lewat kami atau Dinas Perindustrian Perdagangan. Kami sangat mengharapkan kerjasama dengan diaspora ini supaya dapat informasi-informasi yang nanti dikerjasamakan dengan UMKM, gitu ya. Karena mereka tidak tahu di mana dan siapa dan butuh apa negara Jeddah ini. Dan tentunya nanti teman-teman ini akan mendapatkan persentase, tidak hanya menginformasikan, tapi nanti itu punya persentase. Nah, itulah yang mungkin bagaimana strategi-strategi kami untuk meningkatkan penjualan UMKM itu. Memang perlu ada ekosistem, karena UMKM pembiayaan produksi itu pun sudah menjadi beban buat mereka. Ya. Untuk promosi segala macam nanti dibantu oleh trader, kemudian agregator juga mungkin nanti oleh trader. Terima kasih, saya kira itu tambahannya. Mohon nanti bisa bekerja sama dan tentunya saya mengucapkan selamat dan tetap semangat untuk membawa nama Jawa Barat dimanapun begitu ya, khususnya di Jeddah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Jadi teman-teman diaspora bahwa potensi Jawa Barat ini luar biasa gitu ya, dari mulai hulu sampai hilir ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Teman-teman bisa menjadi pengusaha Pak gitu ya di sini gitu ya, bisa mendukung memasarkan produk-produk Jawa Barat dan bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru nanti di sini gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab gitu ya. Tadi kami sudah berdiskusi gitu ya. Ada beberapa teman-teman dari diaspora ini yang akan menyampaikan aspirasinya Bapak gitu ya. Mohon izin, yang pertama di sini ada Pak Andika Wijaya. Beliau ini dosen di University of Business and Technology, Major Mechanical Engineering di Jeddah. Mohon izin untuk Kang Andika, mohon izin Kang. Nah, enggak siap. Kang mohon izin Kang. Mungkin bisa di depan jadi bisa dilihat juga oleh teman-teman yang lain. Di sana aja. Gimana? Di sana aja. Di sini aja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wijaya.
saat ini saya bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi swasta di Jeddah. Kebetulan saya sudah di Jeddah kurang lebih hampir 11 tahun, Pak UU. 11 tahun. Lumayan sebentar. Walau akan berapa lama saya di sini, walaupun ada keinginan juga kembali ke Bandung. Kebetulan saya berdomisili di Bandung. Pada kesempatan kali ini, terutama saya mengucapkan terima kasih Pak Haryatono telah memberikan kesempatan kepada kami warga Jawa Barat untuk bisa bertemu dengan Pak UU dan Bu Lina. Dan saya juga mengapresiasi kehadiran Pak Wagub dan Bu Wagub untuk bisa hadir di sini bertemu dengan warga Jawa Barat dan bersilaturahmi. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin berkaitan mungkin tidak dengan perdagangan dan ekonomi, mungkin dari saya karena background saya pendidikan, saya akan lebih sedikit menyampaikan masalah pendidikan. Sedikit saya menceritakan pengalaman pribadi saya dulu pertama kali saya datang ke Jeddah. Saya datang ke Jeddah itu tahun 2010. Ketika itu kondisi atau suasana Saudi agak sedikit berbeda dibandingkan sekarang. Ya. Yang saya rasakan ketika itu persepsi orang Saudi terhadap orang Indonesia itu agak kurang gitu Pak. Pengalaman yang saya pernah alami itu ada sampai warga kita ketika ditanya itu kamu dari mana, dia lebih mengatakan dia dari Malaysia Pak. Itu betapa menunjukkan betapa warga Malaysia di pandangan orang Saudi ketika itu sangat bagus, sangat bagus. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berubah karena memang mungkin salah satu yang saya lihat itu dari segi ketika masa tahun 2010 itu warga Indonesia yang datang ke Saudi itu tidak banyak yang berkecimpung di bagian atau di hal-hal sifatnya skill employer. Nah, kenapa saya menyatakan ini? Saya melihat hal ini salah satu disebabkan faktor pendidikan skill. Tahun lalu kalau nggak salah, Times Education, Higher Education merilis peringkat universitas terbaik di dunia. Terbaik di Indonesia itu Universitas Indonesia Pak, itu di peringkat sekitar 159 atau 195 atau 200. Sementara di Malaysia itu ada di Asia Tenggara UI itu berada di peringkat 15. 7 universitas Malaysia itu di atas UI Pak. Saya menyampaikan ini kenapa? Karena di kampus saya pribadi di UBT itu kita punya kerjasama Pak, kerjasama dengan universitas di Asia Tenggara. Yang mereka pilih siapa Pak? Di Malaysia Pak. Mereka mengadakan kolaborasi dengan beberapa universitas di Malaysia. Salah satu hal yang mendasari mereka bekerja sama dengan Malaysia itu adalah masalah peringkat universitas. Nah ini kembali ke masalah skill tenaga kerja yang ada di Saudi. Jadi mereka memandang orang-orang Malaysia itu rata-rata adalah orang yang skill, sehingga mereka melihat pekerja atau orang Malaysia di Saudi itu lebih dihargai seperti itu. Nah, yang saya harapkan dan mungkin saya ingin tanyakan mungkin dari Pak U dan dari pemerintah Jawa Barat, apa strategi yang sekarang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas ataupun pemeringkatan universitas khususnya di Jawa Barat di peringkat yang nasional dan internasional. Karena ini juga merupakan salah satu perhatian saya, karena saya pribadi sangat berat suatu ketika akan kembali ke Jawa Barat, khususnya bisa berkontribusi untuk mengembangkan pendidikan di Jawa Barat. Sehingga saya ingin tahu mungkin dari PAU atau teman-teman di pemerintah provinsi Jawa Barat, strategi yang sekarang sedang dilaksanakan dan visi kedepannya apa, sehingga kampus-kampus atau universitas di Jawa Barat khususnya itu bisa lebih
lebih baik lagi, dan harapannya itu menjadi salah satu kampus terbaik tidak hanya di Asia Tenggara tapi di Asia. Mungkin itu aja Pak Ahmad dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika Wijaya. Tadi Pak izin disampaikan bagaimana pandangan Bapak terkait dengan strategi untuk meningkatkan kualitas kampus atau university di Jawa Barat gitu ya. Meskipun gitu ya, secara kewenangan universitas ini sebenarnya kewenangan pusat gitu ya. Tapi memang ada beberapa dukungan-dukungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti itu gitu ya. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari dulu sampai sekarang pendidikan adalah menjadikan skala prioritas. Termasuk tingkat SLTA, kami memberikan bantuan BOS saja, bukan BOS, bantuan dari pemerintah provinsi untuk tingkat SLTA ini sekitar hampir 1 triliun untuk BOS. Artinya tingkat SLTA di Jawa Barat diberikan bantuan pendidikan, ada yang 1.200.000, 800, dan juga ada yang 600 dan 700.000. Kemudian juga untuk tingkat perguruan tinggi, pemerintah membuat sebuah program bantuan juga untuk masuk ke tingkat S1. Kami memberikan bantuan bagi yang membutuhkan sebanyak 30 juta. Tidak dilihat pinter, tidak dilihat apa, yang penting KTP di Jawa Barat membutuhkan, kita berikan. Untuk S2 sekitar 40, untuk S3 sekitar 50 juta. Ini salah satu ikhtiar kami dalam rangka memberikan motivasi kepada siswa-siswi untuk belajar lebih bagus lagi, tidak cukup dengan SLTA tapi harus sarjana. Yang kedua, pemerintah mendorong kepada universitas-universitas terbaik yang ada di Jawa Barat untuk membuka cabangnya di berbagai kabupaten. Yang selama ini universitas hebat-hebat tumplok di Bandung, ITB, Unpad, dan juga yang lainnya. Nah sekarang alhamdulillah Unpad sudah ada di beberapa kabupaten kota, termasuk juga ITB ada di beberapa kabupaten kota. Supaya orang Cirebon kalau mau ke ITB gak usah ke Bandung, padat, biayanya mahal, di Cirebon we. Orang Sik Pangandaran yang mau kuliah ke Unpad tidak usah ke Bandung, kudu bayar kos, sudah saja di Pangandaran, kan di Pangandaran ada Unpad. Nah seperti itu adanya. Dan program-program lain mereka para dosen ini pun didorong untuk bisa menambah ilmu pengetahuan, nambah keahlian, nambah pengalaman dengan didorong belajar di luar negeri. Itu pun ada program dan ada anggaran dari kami. Itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini salah satu inisiatif dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu menjadikan kampus-kampus seperti tadi disampaikan ITB dan sebagainya itu ada di beberapa wilayah, gitu ya. Seperti di Cirebon ya Pak ya, untuk ITB, Unpad itu ada kampus di Pangandaran seperti itu kan. Jadi inisiasi dari pemerintah bekerja sama dengan pemerintah pusat seperti itu kan. Baik. Nah, maka selanjutnya di sini juga Pak, mohon izin, ini ada warga Jawa Barat. Ini ada Ibu Hani Sri Wahyuni. Beliau ini dari Cianjur Pak. Dan kebetulan beliau ini pemilik rumah makan Pasundan di sini, gitu ya. Dan menikah dengan orang sini Pak. Tapi beliau juga menjadi korban gempa kemarin Pak. Katanya rumahnya ini hampir 40% itu rusak karena gempa seperti itu. Untuk itu kami mohon Bu Hani untuk menyampaikan aspirasi dan juga mungkin ada masukan dari kami kita coba. Mangga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, Tepangkeun, nama saya Ibu Ani. Saya berasal dari Cianjur, Jawa Barat, Pak. Kecamatan Limbangarsari. Jadi kemarin waktu gempa itu kita
ke Cugenang itu Pak, ke pusat gempa lumayan dekat juga Pak. Jadi waktu kejadian itu saya sama suami sama anak lagi cuti di Indonesia, lagi liburan. Kebetulan saya lagi di Rusia, kebangun sama tembok yang jatuh di kepala Pak. Alhamdulillah saya dilarikan ke UGD. Alhamdulillah lukanya bisa ditangani dengan cepat, biarpun luka, alhamdulillah darah sampai ke badan semua, alhamdulillah bisa sembuh dengan cepat, alhamdulillah. Saya di Jeddah ini Bapak tahun 2005. Waktu itu umur saya masih 18 tahun Bapak. Jadi saya tuh pengen kuliah ceritanya. Dari awalnya sudah lulus SMA itu ngebet banget pengen sekolah. Sementara orang tua dari mana menyekolahkan saya. Jadi saya nekat berangkat ke Saudi Arabia ini bekerja sebagai ART selama 2 tahun. Terus saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah adik dari majikan saya ini datang ke Indonesia, kemudian kami menikah. Kemudian saya dibawa balik lagi ke Jeddah ke sini dari tahun 2005 sampai hari ini, alhamdulillah. Jodohnya orang Jeddah, ini suami saya. Pertama saya kerja di rumah sakit Indonesia, Bapak, klinik Indonesia. Di sini ada klinik, pemiliknya orang Indonesia, dokternya banyaknya orang Indonesia, perawat semua Indonesia. Tapi sekarang udah tutup sih Pak ya. Saya bekerja di rumah sakit di klinik itu 6 tahun. Saya di resepsionis di Mas. Dari situ banyak orang Indonesia yang datang ke klinik sama saya, dikenal lah, alhamdulillah di masa di Jeddah ini lumayan dikenal dari dari KJRI banyak dikenal saya, dari masyarakat Jeddah, masyarakat Indonesia yang ada di Jeddah. Dari situ saya suka jualan gitu Pak, dari rumah itu bikin makanan, banyak yang besar. Akhirnya saya bilang ke suami, gimana kalau kita buka restoran Indonesia? Alhamdulillah suami mendukung, karena kan di sini Pak susah juga ya, kita sebagai WNA ibarat mau membuka usaha di Saudi ini sangat susah karena harus pemiliknya harus orang Saudi asli kan. Jadi kebetulan suami punya akses, jadi alhamdulillah suami mendukung, alhamdulillah buka lah. Jadi saya berhenti dari klinik itu, akhirnya saya buka restoran Pasundan namanya Pak. Saya nggak mau nama yang lain, Pasundan, ciri khas Sunda. Biar Sundanya nggak ini, tetap Sunda, Pasundan namanya Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih biarpun banyak dari sekarang banyak gusuran-gusuran tuh Pak, banyak restoran-restoran Indonesia yang tutup, toko-toko Indonesia yang tutup karena imbas dari gusuran-gusuran di mana-mana. Saya sampai sekarang alhamdulillah nggak kena gusur, tapi nggak tahu belum masih minimum, betul Pak. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap di situ tempatnya, alhamdulillah. Sarapia, di daerah Sarapia Pak. Di situ dulu banyak pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia di situ dulu, di situ Pak. Ada sekolah Indonesia, bahkan dulu KJRI sendiri kan di daerah situ. Tapi sekarang udah banyak yang pindah Pak. Udah pindah ke sini ke rehab Pak, ini namanya distrik rehab. Jadi sekarang saya banyak kehilangan ini aslinya, kehilangan pasar. Kita mau pindah juga susah juga ngurus-ngurusnya itu Pak. Jadi kita bertahanlah sampai kena gusuran, kata kena gusur apa enggak. Kalau Ibu sendiri pekerjanya, pegawainya ada berapa orang Pak? Sampai saat ini ada 10 kan Pak. Dari Jawa Barat juga? Tidak sih, campur. Oh campur ya. Cuman untuk di dapur masih dari keluarga. Jadi saya ada dua kakak saya yang masak gitu. Kalau saya mah cuma terima pesanan aja Pak, ayo bikin ini gitu aja. Nyuruh juga aja saya, alhamdulillah. Bos ya? Jadi bos. Nah, kalau bahan-bahannya sendiri dari mana katanya? Bahan-bahannya sendiri dari mana? Sayuran? Sayuran kebetulan ya kalau ada yang tersedia dari sini, dari Saudi Arabia, ya kita beli langsung dari pasarnya Pak. Seperti sayuran-sayuran segar banyak, harganya juga lebih murah, jauh sekali dengan yang dari impor dari Indonesia. Tapi bahan-bahan ada bahan masakan yang tidak bisa diganti Pak. Kayak misalnya lengkuas, diganti apa kan nggak bisa, merubah rasa. Sebenarnya saya nggak di sini. Jujur saya banyak restoran yang memakai bahan-bahan yang ada di sini Pak. Jadi skip gitulah, kayak Darussalam, Manjuruk mahal dan skip. Kalau saya nggak mau, saya tetap harus menjaga rasa Indonesia.
Jadi biarpun mahal ya tetap dibeli. Baik, terima kasih. Nah ini Ada sesuatu yang harus disampaikan ya? Ada apa yang kecil Cianjur nih keluarga saya belum ini bantuannya. Kakak saya kan tidur di dapur dekat kompor. Rumah belum turun ini ceritanya. Bantuan yang mau disampaikan. Biar dipercepat, biar bisa tidur nyaman lagi. Di sini tidak apa keluarga saya beneran. 40% lumpuh rumah. Jadi saya selama di Indonesia kemarin seminggu sebelum pulang ke sini tidur di tenda Pak, terpaksa. Itu aja. terima kasih Bu Ani, terima kasih. Oke, baik. Waktu ini kira-kira bagaimana nih tanggapan dari Bapak kita? Ini salah satu contoh sukses warga Jawa Barat di Jeddah di sini, dan mungkin juga nanti Pak Eko mau izin gitu ya. Tadi juga tantangan Bu Hani ini ada kekhawatiran untuk digusur, kira-kira ini advokasi dari KBRI sendiri seperti apa? Dan mungkin juga tadi Pak Titus dan Pak Ida ini tantangan nih produk-produk Jawa Barat biar murah gitu ya untuk dikirim ke sini bagaimana seperti itu. Tapi nggak perlu dijawab sekarang nih, Bangga silakan Pak. Ya, justru ini yang saya inginkan itu ada naik tingkat ya. Dulu bekerja, ibu rumah tangga, kemudian bekerja di salah satu rumah sakit atau poliklinik, dan sekarang sudah punya rumah makan dan menjadi bos. Nah, harapan kami bukan hanya Ibu siapa? Ibu Hani, tetapi yang lain pun yang di sini dari tahun ke tahun ada peningkatan status, ada peningkatan pendapatan, ini sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang bantuan, insya Allah pemerintah akan memberikan bantuan. Rumah yang rusaknya berat dikasih 50 juta, oh jadi 60 juta, kemudian yang sedang berapa Pak? 30, kemudian yang ringan 15 juta, alhamdulillah. Dan itu sudah dimulai. Tapi rumah saudara ibu itu apakah termasuk direlokasi atau tidak? Kalau rumahnya yang termasuk direlokasi dibangun oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemerintah, insya Allah layak dan kuat terhadap gempa yang akan dibangun. Iya, terima kasih. Mohon Pak, terkait tadi advokasi penggusuran isu penggusuran tadi. Bu Hani, tentunya pertama kami juga ikut bersedih menyampaikan bela sungkawa bahwa dalam situasi yang sulit kemarin ada gempa di Cianjur, ternyata juga ada rumah dari ibu ataupun saudara ibu yang terkena gempa. Jadi kami juga turut berduka cita. Yang kedua mengenai penggusuran. Jadi memang ada rencana dari pemerintah Saudi ini sebagai bagian dari visi 2030. Mereka ingin menjadikan Jeddah ini sebagai kota pusat budaya dan bisnis. Kemudian Riyadh sebagai pusat pemerintahan selain bisnis. Nah, bagian dari upaya untuk mewujudkan mimpi itu, mereka ingin menggusur bagian-bagian dari kota Jeddah yang dianggap dianggap dari sisi surat-suratnya itu tidak jelas. Karena ada sebagian dari properti yang ada di wilayah Jeddah ini yang dulu kepemilikannya saya dengar itu tidak melalui prosedur yang semestinya. Yang kedua adalah bagian-bagian dari kota yang dianggap kumuh atau tidak layak, tidak sesuai dengan desain yang akan datang. Nah, itu banyak yang digusur Pak, banyak yang dilukukan, dan yang saya juga secara pribadi kaget adalah kegiatan penataan ini dilaksanakan secara masif, luar biasa. Bahkan ada yang menyebut mungkin hampir sepertiga atau seperempat dari wilayah Jeddah ini diratakan. Akibatnya adalah banyak sekali warga, termasuk ada teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Indonesia yang tergusur, baik itu rumahnya maupun usahanya. Nah, karena ini merupakan bagian dari rencana pemerintah daerah
sehingga bagi kami agak susah komposisinya. Yang pertama tadi itu sudah merupakan bagian dari rencana pemerintah Jeddah. Yang kedua, terus terang saya sampaikan bahwa sebagian besar dari teman-teman yang Indonesia yang ada di sini tinggal itu bukan sebagai pemilik, mereka juga kos, mereka juga penyewa. Jadi hak sebagai penyewa tentunya juga ya bahkan nggak ada, kan kita di situ juga menyewa. Nah, sayangnya adalah bahwa memang kebanyakan dari wilayah-wilayah itu yang memang dinilai oleh pemerintah Saudi memang kurang layak sehingga harus dirobohkan. Penggusuran di mana-mana. Nah ini jadi sejauh menyangkut penggusuran memang tidak banyak yang bisa kami lakukan, Pak. Kami menghormati rencana pemerintah daerah untuk menata wilayah kita. Itu Pak. Jadi tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan Ibu Hani tadi. Jadi ada rencana dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia untuk mendorong ekspor spices, bumbu-bumbu Indonesia dengan slogan Indonesia spices the world. Jadi bagaimana Indonesia menyebarluaskan spices kita, bumbu-bumbu kita ke seluruh dunia. Nah ini saya kira bagian dari rencana kita bagaimana kita memasarkan produk bumbu kita ke seluruh dunia, termasuk bagaimana kita mensuplai rumah makan seperti yang dimiliki oleh Bu Hani ini, Pak Sundan ini dengan produk kita. Nah, minggu depan insya Allah ada teman kita dari Kementerian Luar Negeri yang datang ke sini. Insya Allah nanti juga akan ketemu dengan pemilik restoran di sini, Pak. Pemilik resto, chef juga kita akan ketemukan. Bagaimana kita mendorong ekspor bumbu kita ke seluruh dunia, termasuk ke Saudi ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa mendukung supaya Pak Sundan dan juga restoran yang lain ini bisa memperoleh produk kita, bumbu terutama, dengan produk yang baik dengan harga yang kompetitif juga. Baik, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berhubung waktu juga gitu ya, yang sangat terbatas di sini. Sebenarnya daftar yang ingin bertanya ini begitu banyak gitu ya di saya, tapi karena waktu juga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Mungkin nanti atau mungkin singkat-singkat atau singkat-singkat Pak Bapak menit ada yang nanya singkat. Siap. Oke, mangga. Singkat ya. Ini ya Kang ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asep Denukman, saya dari Kabupaten Bandung Soreang. Terima kasih kepada Bapak Eko sudah memfasilitasi, kemudian pada Bapak Ulu dan keluarga beserta rombongan, terima kasih sudah berkenan hadir di Jeddah yang dingin ini. Baik, saya ada dua hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, dengan background dari ibu saya sebagai head chef, tukang masak, itu saya punya proyek tentang kuliner, diplomasi. Salah satunya yaitu bahan makanan yang sangat sulit ditemukan di Saudi Arabia. Salah satunya itu peyem. Saya dulu pernah membuat pressure peyem. Oncom mungkin ada, tapi sangat mahal harganya sama dengan peyem. Jadi proyek saya itu terhenti gitu. Tapi mereka sudah mencoba menilai dan mereka sudah, tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi pertanyaan saya untuk Bapak beserta jajarannya untuk mempermudah impor peyem, oncom, puncak, juga surau, itu sangat saya butuhkan gitu di sini sebagai diplomasi. Yang kedua, ini yang terakhir Pak, sebab saya dari Kabupaten Bandung dengan topografi yang pegunungan, kemarin ya Pak, kecamatan mana? Saya Soreang Pak, CPI. Dengan topografi pegunungan, saya sangat bersedih kemarin ada kejadian yang di Cianjur, juga beberapa kejadian yang ada di Soreang yang sudah merenggut keluarga saya. Jadi saya minta kepada Bapak untuk merevisi kembali peraturan-peraturan untuk pembukaan lahan
di daerah Kabupaten Bandung, di daerah Hulu. Karena sudah menghampiri nyawa keluarga saya, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Asep ya. Mangga Pak Wagu mau bisa menanggapi. Masukan-masukan tadi insya Allah Pak kita akan dibicarakan. Tadi pembicaraan yang pertama ada yang 4 poin sudah saya catat insya Allah. Yang kedua dari orang Bandung pada prinsipnya mungkin sama dengan Ibu Hani tadi, itu butuh barang-barang yang tidak ada di sini. Dan nanti juga kita dibicarakan ya Pak. Terus Pak ini gimana caranya Surawung, Laja, dan juga peyem Bandung, peyem ketan, peyem sampel. Nanti mungkin kita bicarakan. Kelihatannya sepele peyem Surawung, tapi kan itu substansi juga kalau kita bahas bisa menjadi uang. Kemudian juga masalah bencana, saya sendiri kan yang paling tegas bagi mereka yang membangun di hulu sungai, membabat hutan, pepohonan dan yang lainnya. Sehingga saya pernah bentrok dengan Bupati Garut karena memang di Garut selalu terjadi hal semacam itu, berawal dari mereka seenaknya membabat ini. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab kami pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, dan Pemprov Jawa Barat sudah gencar tentang hal semacam tadi yang menyebabkan terhadap bencana yang ada di wilayah Jawa Barat. Atur nuhun. Baik, terima kasih Wagu. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan tadi pernyataan dari Pak Wagu tampaknya cukup ya Pak ya, izin Pak Eko juga cukup. Kami sudahi kegiatan atau acara tepas ini, temu pemimpin untuk aspirasi masyarakat yang luar biasa, dilaksanakan langsung di Jeddah seperti itu. Ini menjadi kebanggaan buat kami. Insya Allah segera akan tayang di YouTube. Sebelumnya saya ada kopiah merah ya. Oh baik. Yang biasa pakai peci. Nah, mangga. Oh ya, satu hal Pak Wagu. Ini satu hal yang saya kira mungkin sedikit membanggakan juga ya bagi warga Jawa Barat adalah orang Saudi. Begitu mereka dengar puncak, itu tahu semua. Nah, jadi ini salah satu. Jadi kalau menurut saya, apapun juga puncak perlu kita hanya itu sudah dikenal oleh warga Saudi. Mari kita mari kita aset itu kita benahi sehingga menjadi sesuatu yang positif. Jadi saya kira itu modal kita. Mereka sudah kenal semua Pak, kalau puncak itu orang Saudi. Baik, terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Baik, sebelum ada sesi penyerahan cenderamata, mohon izin saya tutup acara tepas ini dan selanjutnya kami serahkan kembali ke MC Kang Ajat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Taufikur Rahman yang telah memandu diskusi santai. Saya menambahkan sedikit Pak, mohon maaf. Pak Konjen barusan benar, karena kita setiap tahun ekonomi itu mengadakan JTTX Pak ya. Jadi Tour and Tourism Expo Pak di sini Pak. Kalau Saudi itu betul Indonesia puncak, gitu aja. Karena kalau laut Bali misalnya, di sini juga kita punya laut, Saudi punya laut. Tapi gunung yang hijau yang ditutup oleh kebun teh misalnya itu tidak ada. Nah, yang salah satu yang menjadi ini mereka diantaranya infrastruktur jalan yang kecil menuju ke puncak. Nah, ini di bawah Pak Wagu barangkali masih Jawa Barat, dan tempat-tempat khususnya yang seperti puncak Pak. Itu dikembangkan. Mungkin nanti justru di sana UMKM bisa menjual produk-produknya tanpa harus menjual ke sini juga. Itu yang kami temui Pak secara langsung. Mohon maaf saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wajen tadi. Demikian rekan-rekan sekalian diaspora Jawa Barat, diskusi santai sudah selesai. Sebelum kita tutup acara ini, ada kenang-kenangan yang akan disampaikan langsung oleh Pak Wagu kepada para penanya tadi. Dipersilahkan untuk ke depan dan akan menerima kenang-kenangan dari Pak Wagub, Ibu Wagub dan rombongan. Dipersilakan.
Silakan tadi Ibu Hani, Kang dosen silakan. Kang Ian di belakang, kemudian Bapak yang satu yang dari Soreang Bandung, silakan. Pak Umum nyesel nggak nanya Pak Umum? Dibatasin tadi. Kalau nggak dibatasin satu lagi. Biar Pak, lihat sini Pak. Dewa, nanya Dewa. Itu